Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan laporan kemajuan penelitian yang telah kami lakukan. Judul penelitian yang akan kami sampaikan adalah peningkatan efisiensi panel surya dengan pengaturan posisi pusat massa pada mekanisme tracking. Tim peneliti Ali Basrah Pulungan sebagai ketua dan Rispendra sebagai anggota. Outline dari persentase ini, yang pertama pendahuluan, metodologi, hasil dan luaran, dan kegiatan berikutnya. Untuk pendahuluan kita lihat latar belakang. Latar belakang ini didasari oleh makin banyaknya penggunaan energi baru terbarukan, terutama dengan menggunakan solar panel sistem, karena penggunaannya sangat mudah dan sudah cukup banyak tersedia panel surya dengan harga yang sangat bervariasi dan juga kapasitas yang sangat bervariasi. Dan sinar matahari terutama di daerah Khatulistiwa seperti di Indonesia itu sangat banyak dan berlimpah sepanjang tahun. Namun permasalahannya ada di dalam solar cell-nya itu sendiri, terutama dari efisiensi. Berdasarkan beberapa referensi yang sudah dipelajari atau yang sudah dibaca, bahwa efisiensi dari solar panel itu cukup rendah, yaitu kurang dari 20%. Artinya dari kemungkinan dari sinar matahari atau tingkat radiasi yang cukup tinggi yang bisa dihasilkan oleh solar panel itu dalam bentuk tegangan itu kurang dari 20% dari potensi yang tersedia. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan efisiensi ini, yaitu dengan pemanfaatan tracking system. Pemanfaatan tracking system dilihat dari mekanisme kerjanya itu ada dua jenis atau dua klasifikasi, yaitu tracking pasif dan tracking aktif. Permasalahan di kedua tracking ini masing-masing ada dan juga ada keuntungannya. Untuk tracking pasif ini mekanisme pergerakannya tidak membutuhkan konsumsi energi listrik untuk aktuatornya, tetapi ini menghasilkan suatu efisiensi yang relatif rendah juga. Jadi bandingkan dengan solar panel atau panel surya yang sudah terpasang secara tetap, dengan pemanfaatan tracking sistem pasif, efisiensinya atau peningkatan efisiensinya tidak signifikan, karena untuk yang pasif itu berkisar dari 2 sampai 23%. Namun keuntungannya ya dari sisi konsumsi energi untuk penggeraknya boleh dikatakan tidak, karena di sini menggunakan mekanisme pergerakan mekanik, dan boleh juga dikatakan atau sering juga dikatakan bahwa tracking pasif ini adalah mechanical tracking. Dan yang kedua itu tracking aktif. Tracking aktif ini kita gunakan aktuator yang digerakkan dengan energi listrik. Jadi ada dua permasalahan utama pada tracking aktif, yaitu konsumsi energi untuk aktuatornya dan juga kemungkinan terjadinya osilasi pada saat terjadi pergerakan. Jadi pada saat terjadi perpindahan posisi dari panel surya itu yang dilakukan oleh tracking system, maka kemungkinan terjadi osilasi sangat besar. Ini yang terjadi pada tracking aktif.
Maka dari itu kita ajukan suatu sistem solar tracker yang dapat mengurangi konsumsi energi dan juga menghindari terjadinya suatu osilasi pada saat terjadi perubahan posisi. Ini nanti akan kita sebut dari tracking yang kita tawarkan ini, yaitu tracking semi aktif ya, jadi semi aktif yang didasarkan pada pengaturan posisi pusat massa atau massa tambahan yang kita berikan pada panel surya tersebut. Jadi di sini ada tujuan dari yang kita ajukan itu, yaitu nanti kita akan memperoleh suatu sistem catu daya, sistem kontrol dan monitoring, serta solar tracker yang akan diimplementasikan. Dan untuk penelitian ini merupakan penelitian tahun kedua, sehingga tujuan yang disampaikan juga di sini adalah tujuan dari penelitian yang dilaksanakan di tahun kedua. Jadi tujuan yang dilaksanakan pada tahun kedua, karena tahun pertama sudah kita selesaikan, yaitu untuk mendapatkan parameter-parameter melalui uji simulasi, sedangkan pada tahun kedua adalah untuk pembuatan dan implementasi. Dan tujuan berikutnya itu dapat melakukan pengujian masing-masing bagian seperti catu daya, kontrol dan monitoring, serta pengujian pengaturan posisi dan pergerakan solar tracker. Jadi di tahun kedua ini kita harapkan, atau di tahun sekarang ini kita harapkan dari penelitian kita ini akan menghasilkan sebuah solar tracker yang sudah bisa diimplementasikan dan yang sudah bisa diambil data pengujiannya. Dan manfaatnya dari apa yang kita ajukan pada tahun ini dan apa yang kita buat, yaitu tersedianya sistem tracking dengan konsumsi energi rendah dan tanpa isolasi atau stabil. Jadi setidaknya ini bisa meningkatkan efisiensi, tetapi konsumsi energi rendah. Yang kedua, tersedianya sistem monitoring secara cepat dan terpercaya. Ini sistem monitoringnya yang kita gunakan adalah real time. Jadi nanti segala sesuatu nilai yang akan kita ukur bisa kita dapatkan secara real time. Ini metodologinya, penelitian yang kita usulkan ini mulai dari tahun pertama itu di sini sudah kita selesaikan, dan ini juga sebagian sudah kita selesaikan untuk mendukung yang tahun pertama ini, tetapi masih ada beberapa perbaikan. Maka di tahun kedua ini juga kita sempurnakan sistem kontrol dan monitoringnya, dan juga kita lakukan implementasi solar tracker, pengujian dan analisis. Ini flowchartnya. Sekarang kita pada posisi pengukuran, pengambilan data dan analisis kinerja. Ini pada posisi kita sekarang, dan akan dilanjutkan nanti dengan pelaporan. Selanjutnya, hasil yang sudah kita dapatkan sekarang bahwa perancangan dan pembuatan sistem solar tracker sudah selesai dan akan dilanjutkan dengan pengujian dan pengambilan data. Ini solar tracker yang sudah kita rancang, ada tampak samping atas, ini tampak atas ya, ini panel suryanya. Ini ada kita pakai pegas untuk mengurangi osilasi, karena kita untuk pergerakan yang lebih mudah, gesekan di sumbunya ini kita minimalkan. Jadi kalau tanpa pegas ini tidak bisa kita dapatkan posisi yang kita inginkan.
Ini tampak bawah motor stepper yang kita gunakan dengan ball screw. Jadi perubahan posisi massa itu ini ya, ini akan kita putar motor steppernya, stepper motor ini akan berpindah. Jadi setiap posisi, setiap perpindahan kita atur sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Pada penelitian ini kita ada 5 posisi ya untuk pergerakannya. Jadi posisi ke arah timur, posisi siang hari, dan posisi ke arah barat. Jadi nanti ada 5 posisi. Ini tampak samping bawah, ini tampak bawah, dan hasil dan luarannya juga akan kita peroleh nanti satu artikel di jurnal internasional yang bereputasi. Ini wajib. Untuk tahun pertama sudah publish, tahun kedua ini sedang penulisan ya. Tahun kedua sedang penulisan, sedangkan hak cipta tahun pertama sudah, untuk kedua ini sedang penulisan. Ini untuk penulisan luaran ini kita memang mengalami keterlambatan karena proses pembuatan dan pembelian dan pembuatan alatnya itu mengalami keterlambatan dalam hal pengiriman. Jadi ada beberapa kali kita lakukan pemesanan untuk ini, untuk ball screw dan motor steppernya ini sering terjadi pembatalan di saat-saat awal masa pandemi. Jadi terjadi kelambatan, dan sekarang sudah bisa kita kerjakan dan akan kita lanjutkan dengan pengambilan data. Untuk rencana kegiatan berikutnya yaitu pengujian dan pengambilan data dan juga penyelesaian luaran berupa HKI dan publikasi ya. Jadi ini untuk HKI kita akan adakan penyusunan dan pengajuan, untuk publikasi, penulisan dan pengajuan. Terima kasih. Itulah persentase yang kami sampaikan, dan kami ucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengembangan kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang atas dukungan pendanaan yang telah diberikan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.